Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Baihaqi, Teknik Sipil kelas C dengan NIM 0511910115. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sarana yang saya pilih dan hubungan sarana yang saya pilih dengan prasarana. Saya di sini memilih skuter listrik yang saya buat menjadi poster. Skuter listrik, mengapa saya memilih skuter listrik? Karena itu merupakan perkembangan zaman transportasi di masa sekarang. Saya memilih skuter listrik yaitu karena moda transportasi darat. Di sini skuter listrik adalah skuter yang biasa kita lihat, tetapi menggunakan mesin di bawah roda belakang. Lalu sejarah singkat saya akan menjelaskan tentang skuter listrik. Pertama adalah seseorang bernama Von Royce pada tahun 1812 itu menemukan atau mematenkan skuter listrik. Sejarah singkatnya adalah dengan ia di Jerman itu karena cuaca buruk, lalu ada gagal panen dan dia ingin panen, tetapi kuda-kuda di saat itu banyak yang mati. Lalu ia merancang roda, tetapi masih 4 roda yang ia rancang. Lalu setelah terjadinya gunung meletus Krakatau, ia merancang 2 roda yang biasa kita lihat yaitu skuter. Ia merancang 1 roda di depan dan 1 roda di belakang dan menggunakan pedal tangkai di depan untuk menopang tubuhnya. Lalu dengan cara menggunakan kaki untuk mengayuh ke depan dan mengerem, tidak menggunakan rantai. Lalu pada tahun 1895 Ogden Boulton mematenkan dan menginovasi penemuan dari Von Royce. Ia memberikan mesin berkekuatan 6 kubu arus 10 volt dengan performa 20 mil per jam. Lalu di tahun 1900-an sampai 2000 banyak perusahaan besar yang melirik skuter listrik ini. Kenapa ia memilih skuter listrik? Karena dipercaya perusahaan besar itu memilih skuter listrik karena mampu transportasi itu di perkembangan zaman yang akan datang. Lalu kelebihan skuter listrik yaitu lebih hemat, mudah dibawa, tidak mengeluarkan asap dan tidak bising, dan yang paling terpenting ramah lingkungan dan efektif jika kita pakai dalam jarak tempuh yang sedikit atau yang pendek gitu. Lalu prasarana yang disediakan untuk skuter listrik yaitu adalah jalur skuter listrik. Tetapi di negara Indonesia ini baru tidak ada jalur skuter listrik yang dibuat. Jadi mungkin pemerintah masih menyarankan skuter listrik terhadap kawasan-kawasan yang dipilih untuk mengoperasikan skuter listrik tersebut dan memakai jalur sepeda terhadap skuter listrik. Dan saran saya yang pertama itu pertama, skuter listrik di Indonesia sudah berkembang pesat. Yang kita tahu adalah Grab Wheel sudah memborong skuter listrik banyak dan menyewakannya kepada kita untuk menjadikan transportasi di zaman sekarang. Lalu Grab Wheel juga menggunakan atau membuat prasarana seperti checkpoint di mal-mal tertentu untuk mengecas skuter listrik tersebut. Dan jangan terlupa skuter listrik kita gunakan adalah untuk menjadi moda transportasi darat di zaman sekarang. Dan syarat-syarat penggunaan skuter listrik itu pertama ada menggunakan helm, digunakan minimal 17 tahun, lalu digunakan atau dioperasikan di kawasan-kawasan tertentu yang dilisensi oleh pemerintah. Sekian dari saya, jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.